Telkom Indonesia merupakan perusahaan BUMN perseroan terbatas yang berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1965. Milik perusahaan ini merupakan pemerintah Republik Indonesia dan publik. Telkom Indonesia ini memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Untuk misinya, yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, yaitu mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Bentuk badan usaha yang dimiliki PT Telkom Indonesia yaitu pemilik mayoritas saham Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 52,09% yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Sementara sisa kepemilikan saham sebesar 47,91% dipegang oleh publik. Telkom memiliki 12 anak perusahaan atau subsidiari yang bergerak di berbagai sektor dan memberikan dampak positif baik untuk investor maupun rakyat Indonesia. PT Telkom Indonesia memiliki beberapa bentuk badan usaha yang mendukung berbagai layanan dan kegiatan operasional, yaitu yang pertama, perseroan TBK. PT Telkom Indonesia adalah perseroan terbatas yang berstatus badan usaha milik negara atau BUMN. Sebagai perusahaan terbuka, PT Telkom Indonesia terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BIE dengan kode saham TLKM. Dalam hal ini, perseroan terbatas memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan telekomunikasi di Indonesia yang mencakup layanan internet, telepon, dan TV kabel dan data. Yang kedua yaitu IndiHome atau anak perusahaan ini menyediakan layanan internet rumah, layanan berbasis fiber optik dan menjadi bagian dari upaya PT Telkom Indonesia untuk memperluas layanan internet Indonesia. Yang kedua, Telkomsel, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan sektor telekomunikasi seluler. Yang ketiga yaitu PT Sigma Cipta Caraka. Perusahaan ini berfokus pada layanan teknologi informasi termasuk solusi data center, cloud computing, dan solusi IT untuk berbagai sektor bisnis. Yang keempat yaitu PT Multimedia Nusantara atau Metrasat. Anak perusahaan ini bergerak dalam penyediaan layanan komunikasi, satelit, internet, dan penyiaran. Struktur organisasi PT Telkom Indonesia. Struktur organisasi sendiri adalah suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dengan kelompok. Telkom Indonesia sendiri menerapkan struktur organisasi hierarkis dan divisional. Struktur ini memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di setiap tingkat manajemen. Ada beberapa divisi utama yang berfokus pada fungsi-fungsi tertentu seperti pemasaran, teknis, layanan pelanggan, dan pengembangan produk. Masing-masing divisi memiliki peran penting dalam mendukung operasional PT Telkom. Berikut struktur organisasi yang ada pada PT Telkom Indonesia. Pada tingkat paling tinggi yaitu ada Direktur Utama atau CEO. Tugasnya adalah mengkoordinir direksi, mengendalikan langsung direktur yang memimpin direktorat pada corporate office dalam penyelenggaraan operasional fungsinya. Direktur yang memimpin direktorat pada operating business. Pada tingkat di bawahnya yaitu Wakil Direktur Utama atau COO. Tugasnya adalah membantu Direktur Utama dalam mengintegrasikan penyelenggaraan operasi direktorat-direktorat yang berada dalam kelompok operating business dan fungsi corporate support yang berkaitan dengan risk, legal, dan compliance, dan corporate affair. Kemudian satu tingkat di bawahnya lagi yaitu ada Direktur Keuangan atau CFO. Tugasnya yaitu ada tugas pokok Direktur Keuangan di samping tugasnya sebagai anggota direksi adalah mengelola dan mengendalikan keuangan perusahaan. Kemudian ada posisi-posisi yang lainnya. Program pengadaan SDM Telkom Indonesia. Program pengadaan SDM Telkom Indonesia ini mulai dari perekrutan karyawan yang dilakukan PT Telkom Indonesia, terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis dengan tujuan untuk memastikan bahwa calon karyawan yang diterima
memiliki kemampuan, kompetensi, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. PT Telkom Indonesia memiliki beberapa program rekrutmen yang berbeda, tergantung pada jenis posisi dan level jabatan yang dibutuhkan. Misalnya yang pertama ada manajemen trainee. Program ini biasanya ditujukan untuk lulusan baru yang memiliki potensi kepemimpinan. Peserta MT akan menjalani pelatihan intensif dan rotasi jabatan untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan perusahaan. Input, transformasi, dan output. Input adalah sumber daya utama dalam proses bisnis seperti bahan, tenaga kerja, dan teknologi. PT Telkom Indonesia mengembangkan Sosio Digi Leader Program untuk menjaring talenta muda dengan ide inovatif guna menyelesaikan masalah sosial melalui solusi teknologi di berbagai bidang. Nomor 2 ada transformasi. Transformasi adalah perubahan sistem, proses bisnis, dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kepuasan pelanggan. PT Telkom Indonesia telah mengembangkan infrastruktur digital dengan serat optik, satelit, menara telekomunikasi, dan pusat data domestik maupun internasional. Mendukung akselerasi transformasi digital selama pandemi COVID-19 dengan layanan konektivitas dan aplikasi digital. Selanjutnya adalah menerapkan strategi 5 Bold Moves, konsolidasi aset infrastruktur, infra dan co, data center, transformasi layanan, dan pengembangan bisnis digital. Yang ketiga ada output. Hasil yang diperoleh berupa jasa telekomunikasi dan IT, seperti pertumbuhan pendapatan segmen data, internet, dan IT service sebesar 6,5% YoY, besar 87,4 triliun. Selanjutnya ada kinerja positif Telkomsel sebesar 102,4 triliun dan segmen lainnya seperti enterprise 18,2 triliun serta wholesale and international. Segmenting. PT Telkom Indonesia membagi pasarnya menjadi 3 segmen utama, yaitu mobile segmen. Mobile segmen fokus pada layanan telekomunikasi seluler atau kartu halo untuk premium, profesional dengan dukungan teknologi seperti 5G dan BTS. Yang kedua yaitu consumer segment. Consumer segment menyediakan layanan internet cepat atau IndiHome, solusi digital atau pembayaran, gaming, e-commerce, dan lain-lain dengan 8 juta pelanggan IndiHome pada 2020. Yang ketiga ada enterprise segment. Enterprise segment menawarkan layanan konektivitas perusahaan, satelit, platform digital untuk 1.703 perusahaan dan 339.182 UKM dan 935 lembaga pemerintah. Yang kedua ada targeting. Target pasar utama Telkom meliputi konsumen individu atau layanan seperti IndiHome, Telkomsel, dan hiburan digital. Pasar bisnis dan korporasi bukan solusi jaringan, data center, cloud, dan smart city. Sektor pemerintahan atau publik sektor meliputi solusi digital untuk layanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Yang nomor 3 ada positioning, yaitu layanan telekomunikasi utama untuk menjadi penyedia utama telekomunikasi dan solusi digital di Indonesia seperti IndiHome dan Telkomsel sebagai produk unggulan. Pionir infrastruktur digital berfokus pada teknologi 5G, cloud, dan pengembangan smart city. Peningkatkan konektivitas nasional untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia termasuk daerah terpencil melalui program pemerataan digital. Pemodalan PT Telkom Indonesia adalah salah satu hal yang penting dalam keberlanjutan operasional dan pengembangan perusahaan. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT Telkom Indonesia memiliki struktur permodalan yang terdiri dari ekuitas, utang, dan instrumen keuangan lainnya. PT Telkom Indonesia memperoleh permodalan dari berbagai sumber baik internal atau ekuitas maupun eksternal, utang, dan instrumen keuangan lainnya.
Yang pertama yaitu ekuitas. Sebagai perusahaan terbuka, sebagian besar modal PT Telkom Indonesia berasal dari pemegang sahamnya yang mencangkup pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas serta investor institusional dan individu yang memiliki saham perusahaan. Yang kedua yaitu pemegang saham. Sebagian besar saham Telkom Indonesia sekitar 52% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga yaitu modal disetor. Modal disetor atau ekuitas yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia merupakan hasil dari penerbitan saham yang dilakukan perusahaan baik melalui initial public offering maupun penerbitan saham baru. Yang keempat yaitu utang. PT Telkom Indonesia juga memiliki utang jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung ekspansi investasi infrastruktur dan pengembangan bisnis. Utang ini dapat berupa pinjaman bank, obligasi atau instrumen keuangan lainnya. Yang kelima yaitu obligasi. PT Telkom Indonesia telah menerbitkan obligasi dalam beberapa kesempatan untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jaringan fiber optik dan pengembangan pusat data. Yang ketujuh yaitu pinjaman bank. Perusahaan juga memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan dalam bentuk pinjaman yang digunakan untuk modal kerja atau pembiayaan proyek tertentu. Dan yang terakhir yaitu pendapatan operasional. Sebagai perusahaan yang sudah mapan, PT Telkom Indonesia juga menghasilkan pendapatan yang berasal dari operasi sehari-hari, seperti layanan telekomunikasi seperti IndiHome, Telkomsel, Yus TV, layanan data center, dan lainnya.